Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan, atau dipanggil Setiawan. Saya dari DBD Blitar, IBF Blitar. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Berhubung saya tidak bisa untuk ngobrol sendiri, jadi saya minta bantuan istri saya buat dengerin ya materi yang akan saya sampaikan. Ini cerita saya terkait apa sih yang membuat saya bergerak di BF, ada hidayah apa. Itu mungkin istri saya belum tahu, itu karena baru aja nikah juga. Itu dulu yang ini yang bikin Mas tertarik banget sama IBF dan buat ini Mas bikin kenapa sih kok ke IBF itu. Ada satu hidayah yang ini kata-kata Pak Happy itu, bisnis just game. Mas pernah bilang? Udah. Oh ya udah, berarti udah pernah saya bilang ke istri itu terkait bisnis just game. Terus yang serius apa sih yang perlu di serius? Tahu? Enggak. Nah itu kehidupan. Nah, salah satunya Pak Happy selalu bilang family number one client. Nah itu salah satu yang mencoba saya terapkan saat ini sama keluarga. Family number one client ya istri saya ini. Oke, tapi kali ini yang Mas pengen jelasin gimana menjadi orang kaya yang sesungguhnya, bukan pura-pura kaya gitu. Ini materi yang ada di BF itu, The Secret to be Rich gitu. Ada 4 poin. Yang pertama ini saya bawa contekan, saya takut salah juga itu. Poin pertama itu ada income. Yang tahu income itu apa? Pendapatan. Iya, pendapatan. Ini pakai bahasa asing katanya Pak Happy itu ini bisnis kita harus pakai bahasa asing juga biar lebih mendunia gitu ya. Gitu. Dan ini bahasa-bahasa yang umum di kalangan pebisnis itu. Ada saving, ada income tadi, ada investment dan simplicity gitu. Dari 4 poin ini Ayang udah tahu juga, income itu pendapatan, saving itu tahu menabung ya, investment, investasi, kemudian simplicity. Nah, cara rahasia kaya gitu, yang kaya yang sebenarnya yang itu kita berawal dari income-nya dulu kan. Income-nya itu kita nggak pasti, ada yang income start di mulai kecil, ada yang udah gede gitu. Tapi kita sebagai pebisnis atau mungkin ya contoh kasus kita pebisnis lah, lebih enak. Pebisnis dari income yang kecil gimana kita bisa ngelolanya, atau yang kaya gimana kita bisa ngelolanya biar lebih kaya lagi gitu. Ya dari income itu turun ke simplicity dulu. Tahu nggak simplicity? Enggak, kalau simplicity. Kalau di BEF itu dia di 4 disiplin sukses ada yang namanya hidup semurah mungkin. Oh, Ya, hidup semurah mungkin itu yang juga pernah Mas ajak ke LF juga kan. Hidup semurah mungkin itu seperti apa? Ya, Ayang juga waktu mau nikah kan Mas suruh tulis ini kan. Suruh angka cukup. Oh iya. Nah, simpelnya sih itu. Angka cukup, fokusnya hidupnya semurah mungkin, seitunya aja. Ntar pendapatan naik ya sebisa mungkin itu tetap gitu. Mungkin naik bagian apanya boleh lah. Terus kalau udah bisa nih simplicity gitu, income-nya dinaikin ya. Misalnya angka cukup kita 5 juta. Terus income-nya 5 juta. PR Mas sebagai kepala keluarga kan gimana bisa naikin income melalui bisnis gitu. Kalau income-nya naik, simplicity-nya tetap, otomatis kita dapat sisa kan. Sisa dari pendapatan. Nah, itu dimasukkan kemana? Nah, ini dimasukkan ke saving. Kan ada sisa, itu di saving. Savingnya buat apa? Saving nanti ketika ada peluang gede gitu, butuh uang cepat, itu kita ambilnya dari saving, masuk ke investment. Dari investasi itu harusnya itu bisa menaikkan income lagi. Nangkep? Ya, dari saving uangnya dapat, diinvestasikan ke bisnis
kita misalnya, atau ada peluang bagus itu yang kita cuma kasih uang ini terus balik gitu. Nah income-nya jadi naik, terus kembali lagi ke simplicity, hidup tetap, terus sisanya di saving lagi, investasi Terus lagi. untuk Nah utang. itu menggulung-gulung. Nah itu cara jadi orang kaya. Tapi ada poin lagi nih yang harus tahu. Sebelum di situ kan kalau uangnya udah ada itu, terus ketika kita ada kasus juga ketika uangnya udah ada tapi tanggungan kita masih banyak, mungkin utang dan sebagainya, kebutuhan lebih banyak lagi gitu. Kita harus belajar terkait tentang golden money management. Tahu nggak golden money management? Ngerti tapi kayak kamu coba jelasin dulu. Oh ya. Ini golden money management itu ada 4 poin. Yang pertama ada giving. Giving tahu nggak? Sedekah, ngasih orang. Terus ada saving, ada family, dan yang terakhir necessity. Nah di bab itu diajarin yang di 4 disiplin sukses kan juga sering di ini bersedekah minimal 10% dari penghasilan. Ya, Dan itu diterapin juga yang di golden money management nih. Giving 10% dari penghasilan. Misal nih income kita 10 juta. ya. Top poinnya kita di 10% dulu untuk giving. Nah, ini berarti 10%-nya 1 juta nih. 1 juta. Terus diturunin lagi saving 10% juga. 1 juta. Terus baru family. Family ya jangan banyak-banyak gitu. Tapi secukupnya. Secukupnya kembali ke simplicity tadi. Simplicity berarti angka cukup kita berapa sih sebulan? Harus dihitung tuh. Makanya kalau ikut finansial literasi, terus kalau udah masuk ke BWIN dan LF gitu, pasti akan yang pertama ditanya angka cukupmu berapa gitu. Nah ini masuk ke sini juga biar kita tahu cara memanage uang yang kita dapat, mau gede mau kecil. Kalau udah nerapin ini fundamental ini, ya insya Allah lah kaya. Terus yang terakhir necessity, sisanya. Kalau nggak ada sisa ya nggak apa-apa gitu. Tinggal kita gimana untuk negosiasi sama orang, misal sama apa namanya, kita punya utang, negosiasi kita belum punya uang gitu ya, pasti banyak lah kayak dicaci maki ya makan aja nggak apa-apa, tapi yang utama itu family, number one client, nanti ini diterapin juga. Nah tahu nggak kenapa yang kalau giving ditaruh di atas sih, kenapa nggak utang didahuluin? Gimana? Sedekah berbalas kontan ya. enggak Iya. Ya dia begitu. Nah gini yang Mas jelasin terkait kenapa sih giving ditaruh di atas. Contoh kasus ketika Mas punya income giving nih 10% gitu selama setahun, terus utangnya ternyata nggak kebayar tapi minimal gitu. Ketika Mas meninggal dunia, Mas udah dapat tabungan nih apa namanya dari giving gitu. Utang gimana? Pasti akan diturunkan ke orang terdekat kita kan, itu pasti dibayar juga itu. Tapi poinnya kita pasti dapat pahalanya tuh. Terus saving itu kenapa sih kalau kita bayar langsung ke utang kita habis semua, kita nggak bisa giving, nggak bisa saving nanti ketika ada peluang gede gitu kita bisa dapat yang tadi dari peluang investing, uangnya dapat lebih gede biar family cukup. Ketika family cukup, misal Mas pulang terus masih banyak masalah, ayahnya belum dikasih nafkah nih, belum dikasih uang gitu, ngomel-ngomel, ntar Mas tambah pusing lagi gitu, akhirnya gimana nih, nggak bisa jernih. Tapi kalau keluarga tenang,
nanti masalah duniawi ini yang keuangan naik sendiri. Tuh. Tapi ya tetap kita punya niatan buat necessity secukupnya. Tuh. Sisanya sih bukan secukupnya. Jadi ya tetap dibayar, ada niatan. Ini gitu yang angka cukup diselesaikan. Terus nanti sisanya ini, dan ini akan menggulung. Ini cara orang kaya bisa lebih kaya, dan kebanyakan sulit nerapin. Itu yang bisa Mas sampaikan. Semoga materi ini bisa membuat hidayah buat ayah, buat kita, sama yang buat nonton video ini. Karena di IBF ini bukan transfer ilmu doang, itu transfer hidayah. Itu yang sangat sering kita share kepada teman-teman yang mau join ke IBF, terus konsultasi juga. Tuh. Dan harapannya semoga IBF di Blitar Raya semakin maju, semakin banyak kadernya, semakin banyak kita bisa menebar kebaikan. Sekian dari saya, Setiawan, dari IBF Blitar Raya. Bela Indonesia, beli Indonesia. Beli Indonesia, bela Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.